Oke, selamat malam, Kang Ajat. Oke, Selamat gimana malam Kak? Bapak Fari. Oke, Selamat gimana malam kabarnya Kang Ajat? semuanya. Baik, baik. Baik, Alhamdulillah. oke. Sip, selamat malam buat teman-teman juga yang sedang menonton. Eh, di sesi kali ini kita bakal ngebahas tentang deployment. Mungkin aku akan share screen dulu ya. Nah, di sini aku akan coba buka editorku dulu. Oke, nanti teman-teman bisa pakai editor kesukaan teman-teman ya. Terus aku akan coba masuk ke projectnya dulu. Oke, sini ada, aku lupa deh di sini. Oke, oke. Jadi di sesi eh, kali ini kita bakal ngebahas tentang deployment, di mana nanti akan kita bahas apa itu deployment, terus kenapa kita butuh untuk ngedeploy aplikasi kita, terus provider apa aja sih yang bisa kita pakai untuk ngedeploy aplikasi kita, sama terakhir gimana cara kita mendeploy si aplikasi kita. Oke, kita akan masuk. Jadi apa itu deployment dan sekaligus ya, kenapa kita butuh deploy? Karena ini saling keterkaitan ya. Jadi mungkin kita bahas sedikit ya backstory-nya. Kalau teman-teman bikin aplikasi, which is dalam tahap pengembangan atau tahap development, si aplikasi itu hanya bisa diakses oleh kita pribadi gitu ya, karena aplikasinya jalan di komputer kita atau di laptop kita. Tapi tentunya kan kita bikin aplikasi nggak cuma untuk kita doang gitu ya yang akses. Siapapun harusnya bisa mengakses aplikasi kita gitu ya. Kita pengennya banyak orang yang bisa mengakses aplikasi kita. Nah, disitulah kita butuh deployment. Nah, jadi deployment ini ngapain sih gitu ya. Sini aku udah bikin sedikit ilustrasi. Jadi, kegiatan deployment itu adalah kita memindahkan aplikasi yang udah kita buat ke suatu tempat yang dinamakan server. Nah, kalau si aplikasi kita udah ditaruh di server, nanti siapapun yang mau mengakses aplikasi kita tinggal membuka halaman atau domain yang udah kita miliki gitu dari perangkatnya masing-masing. Jadi nanti kalau ada yang mau akses dari laptopnya juga bisa, ada yang mau akses dari handphonenya juga bisa gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Apa itu deployment dan kenapa kita butuh deployment. Itu. Dari Kang Ajat mungkin ada pertanyaan atau tanggapan? Berarti kalau masih di localhost itu terbatas ya aplikasinya untuk mengakses aplikasi tersebut ya yang punya laptop aja gitu kan. Sedangkan kalau misalnya aplikasinya udah dipublish atau di-deploy bahasanya, jadi siapapun bisa mengakses aplikasi tersebut ya sehingga kalau ini sebuah portofolio ya ini bisa diakses oleh orang yang memang pengen ngelihat portofolio kita ya kita sehingga ya karya-karya kita bisa terekspos gitu ya Pak ya. Betul banget. Jadi kalau teman-teman punya aplikasi atau portofolio yang udah dibuat, terus pengen dipamerin, teman-teman bisa publish nih si aplikasi tersebut ke server deploy-nya gitu ya. Sehingga nanti bisa diakses oleh banyak orang. Oke, gimana? Ada tanggapan lagi nggak dari Kang Ajat? Cukup. Oke, berarti Oke, ya cukup penting ya gitu. Jadi kita bikin gak cuma disimpan buat kita, tapi kita bisa ya tunjukin ke orang-orang ya gitu. Sehingga iya, kalaupun nanti ada masukan itu bagus buat kita gitu kan. Maksudnya sebagai bahan improvement ya. Tapi kalau di lokal kan ya nggak ada input dari orang lain ya karena kita aja yang ngelihat gitu ya, Bang, ya. bener banget. Ya, karena Oke. ya kita bikin aplikasi pada akhirnya ingin diakses ya, ingin digunakan si aplikasinya. Apalagi kalau yang akses lebih banyak orang, kita pasti bakal lebih senang karena aplikasinya itu bisa bermanfaat. Oke, itu dia untuk what and why sih deployment-nya ya. Oke, tadi kita udah ngebahas what and why. Sekarang kita akan masuk ke poin ketiga ya, yaitu eh, ada provider apa aja sih yang bisa kita pakai untuk ngedeploy React application kita gitu ya. Nah, sebenarnya
Karena kita bikin aplikasi single page application seperti ini menggunakan React, yang mana sebenarnya si single page application ini nanti ketika dikompil dia akan menjadi semacam static website gitu ya, yang mana dia berisikan HTML file, CSS, dan JavaScript. Nah, untuk pilihan provider yang untuk mendeploy si single page application ini, dalam kasus kita menggunakan React gitu ya, sebenarnya ada banyak opsi yang bisa kita gunakan. Mungkin saya akan sebutkan tiga opsi yang paling populer kali ya. Yang pertama itu ada Vercel gitu ya. Waduh, langsung ngebuka ini ya. Langsung ngebuka project saya ya. Coba saya buka incognito aja ya. Nah, pertama tuh ada Vercel. Jadi dia ya platform yang bisa kita gunakan salah satunya untuk deployment ya, untuk ngedeploy project kita gitu ya. Pertama ada Vercel. Yang kedua ada namanya Netlify. Nah, ini juga sering banget dipakai untuk ngedeploy eh, single page application kayak project kayak kita. Dan yang kali ini kita bakal gunakan itu namanya Firebase. Nah, kenapa kita bakal pakai Firebase? Karena ya tentunya aja ya, Firebase ini produk dari perusahaan besar seperti Google ya, yang mana sudah pasti reliable, sangat bisa diandalkan ya, dan dia juga memiliki free tier gitu ya yang bisa kita pakai. Oke, jadi ada tiga eh, provider terkenal ini ya yang bisa kita pakai. Sebenarnya ada masih banyak lagi provider lain yang bisa kita gunakan untuk melakukan deployment gitu ya. Dan dari ketiga provider ini, eh, sejauh yang aku tahu ya, mereka punya fitur yang cukup besar gitu ya. Jadi kalau teman-teman deploy ke sana, project teman-teman masih bisa diakses secara gratis gitu ya. Kalau nggak salah ada limitnya juga. Nanti bisa dilihat di bagian pricingnya gitu. Gitu. Contohnya yang misalnya kita coba buka Firebase hosting gitu ya. Pricing. Firebase hosting. Coba kita bisa lihat. Nah, di sini untuk hostingnya dia dia bisa kita bisa dapat hosting kontennya itu dengan gratis ya, no cost up to 10 gigabyte. Ini gede banget sih. 10 gigabyte itu. Terus ada lagi nggak ya keterangannya? Jumlah requestnya coba ya. Hmm, 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 hmm. Quota and pricing for web-based hosting. Nah, di sini lebih jelas lagi ya. Jadi untuk storage yang bisa dipakai untuk yang no cost-nya atau Spark Plan untuk si hosting tadi, mana ya tadi? Dia storage-nya itu bisa sampai 10 gigabyte. Terus data transfer per harinya itu bisa 360 megabyte per hari. Dan ini cukup besar sih, di mana aplikasi kita kan isinya paling file CSS, file JavaScript, dan HTML yang 1 megabyte aja itu udah cukup gede gitu ya. Jadi 365 megabyte udah cukup oke banget buat nampung kebutuhan portofolio kita gitu ya misalnya. Kalau nanti teman-teman butuh yang lebih gede lagi, ya berarti nanti tinggal pakai opsi yang berbayarnya gitu ya. Oke. Nah, dari Kang Ajat mungkin ada tanggapan. Dari aku berarti ini ngeliat pilihannya cukup banyak ya ketika kita mau nge-host static hosting ya atau Hmm, aplikasi React ya, yang which is hmm, itu kan ujung-ujungnya akan jadi sebuah static website gitu kan si React ini ya. Dan ya pilihannya ada Vercel, ada tadi Netlify, ada Firebase dengan kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing gitu ya. Dan mungkin ada opsi lain yang nggak disebutin di sini ya, mungkin kayak AWS gitu kan dan lain hmm. sebagainya gitu ya. Jadi ya bisa disesuaikan berarti ya sesuai kebutuhan ya kita mau pakai yang mana gitu ya. Oh, iya, betul. Sebenarnya mostly dari mereka semua udah ngasih free tier sih. Dan free tiernya biasanya udah pada gede-gede juga, udah nyaman banget buat dipakai. Jadi nanti tinggal dicari aja yang lebih cocok dengan kebutuhan. Paling bedanya dari segi konfigurasi projectnya aja sih, sama batasan dari free tiernya.
gitu. Oke deh, kalau gitu. Paling itu dia untuk provider yang bisa kita pakai untuk mendeploy project kayak kita. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian paling penting dari sesi kali ini yaitu si deployment itu sendiri ya. Eh, nah, terus gimana sih cara kita ngelakuin deploymentnya gitu ya? Nah, di sini aku mau coba menggunakan Firebase ya sebagai provider dari deploymentnya itu sendiri. Nah, di sini aku akan coba buka eh, produknya dia, sorry, produknya di sini aku buka yang hosting gitu ya. Lalu di sini aku mau buka dokumentasi dari Firebase hostingnya. Oke, nah di sini dia bilang katanya Firebase hosting is production grade web content hosting for developers. Dengan skala single command, kita bisa langsung deploy aplikasi kita ke global CDN gitu. Jadi si website kita ini bisa dideploy dengan satu perintah doang gitu ya. Gampang banget nih. Kita coba lihat cara pakainya. Kita bisa ke get started sini. Oke. Nah, di sini ada tahapan-tahapan yang bisa kita ikutin ya. Nah, nantinya di sini dia bilang nantinya si project kita ini bakal mendapatkan domain, sorry, custom domain ya. Custom domain, sorry, subdomain yang ekstensinya bisa web.app atau firebase-app.com gitu ya. Atau nanti teman-teman juga bisa setting custom domain teman-teman sendiri. Misalnya udah punya domain kayak saya nih misalnya ada hawaii.dev gitu ya, udah punya domain. Nanti teman-teman bisa konekin nih si Firebase hostingnya dengan domain teman-teman. Atau kalau mau pakai yang bawaan dari Firebase-nya juga udah cukup bagus ya, kayak .web.app itu udah bagus banget. Nah sekarang kita mau mulai untuk ngedeploy. Aduh, oke, aku close dulu. Nah, untuk melakukan deployment di sini, teman-teman perlu punya yang namanya Firebase CLI. Tapi sebelum install Firebase CLI-nya, pastiin teman-teman sudah login ke atau sudah bisa login ke Firebase akunnya teman-teman gitu ya. Ngaksesnya di mana? Coba di sini ada linknya nggak nih? Nah, ini ada linknya nih, teman-teman bisa klik di sini nih. Wah, ternyata dia lompatnya ke tempat lain. Kita coba buka langsung aja Firebase, misalnya Firebase ya di Google gitu ya. Biasanya nanti dia akan ngapain? Firebase.google.com. Nah, ini yang akan kita buka. Nah, yang mau kita kunjungi itu adalah si konsolnya. Nah, di sini juga ada opsi sign in ya. Teman-teman misalnya bisa pencet langsung konsol kalau udah login. Oh, ini private website nih, sorry. Ini private window ya, jadi ini aku hide dulu. Aku buka di sini aja. Firebase.google.com. Terus langsung aku go to console. Karena aku udah login nih, udah kedetek akun Googleku. Langsung klik go to console. Nanti teman-teman bakal diarahin ke console.firebase.google.com seperti ini. Nanti kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Nah, kalau udah bisa lo buka Firebase console seperti ini bisa diabaikan dulu aja. Sebenarnya teman-teman bisa nge-create project dari sini langsung, tapi kita mau ngikutin panduan dari si dokumentasi eh, Firebase-nya tadi aja gitu ya. Aku bu copy dulu linknya. Oh, linknya menghilang. Mana nih dia? Ini aku copy dulu linknya. Aku minimize lagi. Oke. Nah, di sini aku mau install si Firebase CLI-nya gitu ya. Nah, katanya untuk install CLI-nya bisa buka link ini gitu ya. Coba kita buka, bisa pakai npm. Coba kita buka npm opsinya. Ternyata jalanin npm install min-g Firebase Tools. Coba saya balik ke terminal saya, terus saya coba jalanin ya. npm install min-g Firebase Tools. Oke, sambil menunggu.
kita balik ke window sebelumnya gitu ya. Setelah lakukan instalasi Firebase CLI, teman-teman bisa lakukan Firebase init hosting gitu ya. Nah, dia masih berjalan ya, si Firebase Tools-nya. Masih berjalan instalasinya. Nah, tapi sebenarnya ketika teman-teman jalanin Firebase init hosting, teman-teman tuh akan diminta untuk login dulu. Nanti kita akan coba jalanin perintah untuk login ke akun Firebase-nya dulu melalui CLI ini. Oke, di sini eh, udah selesai instalasi dari si Firebase Tools-nya. Sekarang kita coba jalanin si perintah Firebase init hosting deh. Seharusnya sih dia bakal error ya untuk minta kita login gitu. Nah, kita kena error kan. Failure to authenticate, have you run Firebase login? Ya di sini intinya ya kita diminta untuk login dulu menggunakan Firebase account kita supaya nanti project ya kita ini dideploy ke account Firebase kita. Nah, di sini aku akan jalanin Firebase login. Nah, di sini ada pertanyaan, boleh nggak nih katanya si Firebase CLI dan emulatornya menggunakan error reporting ya atau usage kita gitu, usage information. Ini sih opsional, teman-teman mau izinin atau enggak ya. Cuma supaya Firebase-nya biar lebih better ya, bisa improve dari segi produknya ini aku yasin aja. Terus di sini nanti kita pilih akun kita, lalu kita continue dengan akun ini dan izinkan si Firebase untuk manage Firebase data kita gitu ya. Kita allow. Oke, di sini katanya udah berhasil login. Kita tinggal kembali ke terminal kita. Oke, di sini aku udah terdeteksi sebagai fahri.hawari@gmail.com, which is loginnya berhasil. Oke, sampai sini udah berhasil login ke Firebase-nya. Kita tinggal jalanin ulang si Firebase init hostingnya gitu ya. Nah, di sini kita akan mendapatkan beberapa pertanyaan gitu ya. Ini mungkin aku gedein dikit deh terminalnya. Eh, nah, nah di sini teman-teman ditanya ini mau pakai project yang udah dibuat sebelumnya atau bikin project baru atau misalnya nambahin Firebase ke existing Google Cloud project teman-teman. Karena kita baru belajar deploy, kita tentu bakal bikin project baru aja gitu ya. Oke, selanjutnya di sini diminta untuk masukin unique project ID-nya. Nah, unique project ID-nya ini teman-teman bisa masukin bebas ya nama projectnya. Misalnya aku namain React to Do's App gini ya. Codeplay ya Indonesia. Misalnya gini. Nah, wah, kepanjangan katanya. Ya udah aku hapus saja. Coba segini. Bisa nggak ya dia? Oke, terus ditanyain mau dinamain apa nih projectnya. Aku samain aja deh ke ID-nya. Bisa nggak ya dia? Oh, ternyata udah dipakai si ID-nya. Berarti kita harus pakai nama yang beda. Coba lagi. React to Do's App. Aku tambahin CPI deh. Coba. Semoga bisa ya. Karena dia unik dia nama, sorry, project ID-nya itu harus unik. Terus di sini kita tinggal tunggu aja. Dia lagi nge-createin project Firebase-nya untuk ngedeploy si aplikasi kita ya. Tapi di sini kita belum sampai ngedeploynya, baru sebatas bikin eh, project Firebase dan kita akan ngekonfigurasi untuk ngehosting aplikasi kita. Nah, di sini ada pertanyaan hosting setupnya ya. Di hosting setup ini teman-teman ditanya ini public directory-nya ada di mana gitu ya. Nah, karena kita pakai Fit untuk public directory-nya itu kita akan pakai folder yang namanya disk. Nah,
Terus karena kita bikin sebuah single page application, jadinya kita akan merewrite semua request yang masuk ke file index HTML kita. Jadi untuk opsi configure as single application ini, as a single page application ini, kita pilih yes ya, atau tekan Y di sini. Nah, untuk automatic deployment-nya, ini kita no dulu aja, kita skip dulu aja. Dan di sini Firebase configuration-nya udah selesai. Di sini dia ngebuat dua file, Firebase JSON sama Firebase RC. Kalau kita lihat di dalam project kita sekarang, ada nih dua file baru, Firebase RC. Isinya adalah nama project yang kita buat tadi ya, project mana nih yang kita bakal pakai di aplikasi ini. Sama ada Firebase JSON, isinya adalah konfigurasi mengenai hosting kita. Di sini ada public directory, folder apa aja yang nggak perlu di-include pas deploy. Terus ini konfigurasi untuk single page application-nya. Semua request akan diarahkan ke file index.html. Oke. Nah, di sini mungkin teman-teman sedikit bertanya, kenapa di sini public directory-nya nama foldernya itu this gitu ya. Sedangkan di aplikasi kita itu nggak ada folder this. Nah, saat ini ketika kita membuat aplikasi menggunakan React, kita menulis kodenya itu menggunakan kode React gitu ya. Sedangkan kode React itu nggak bisa langsung dibaca oleh browser gitu. Terutama sih kode JSX-nya. Nah, di sini kita akan menggunakan script bawaan dari Vite namanya script build, di mana si script build ini tugasnya adalah melakukan transpilasi ya, atau mengkonversikan kode aplikasi kita yang tadinya kode React menjadi kode JavaScript yang pure ya, kode JavaScript murni dan yang bisa langsung dibaca browser gitu. Nanti si Fit juga akan ngebantu untuk melakukan ekstraksi CSS-nya, gambar dan lain-lain ya, sehingga nanti bisa dijalankan seperti sorry sehingga nanti si aplikasi kita ini sudah ready untuk dideploy dan hasilnya nanti akan seperti ketika kita ngejalanin saat development gitu. Nah, jadi yang perlu kita lakukan sekarang itu kita jalankan perintah npm, sorry, ini aku clear dulu aja, npm run build. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini dia membuat sebuah file index.html, lalu dia membuat sebuah file JavaScript gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke perintah selanjutnya. Tadi kalau kita udah jalanin Firebase init hosting, dan ini ada penjelasan tahapan-tahapannya ya. Lalu kita bisa langsung jalankan perintah Firebase deploy min only hosting. Nah, di sini ini adalah kunci dari proses deploymentnya. Ketika kita jalankan perintah ini, maka si Firebase akan mengupload eh, folder disk kita. Oh sorry, di sini seharusnya ada folder disk ya. Cuma sepertinya ke ignore nih, ke hide gitu ya di editorku. Jadi di sini kalau aku lihat kalau aku ls gitu ya, di sini tuh ada folder disk yang isinya adalah dua file yang sebelumnya kita dapatkan ketika build, yaitu file JS sama HTML-nya. Kalau kita lihat disknya, kita lihat ls, ada index HTML, fit SVG, sama ada folder asset yang di dalamnya itu adalah file JS. Nah, jadi bisa kita lihat di sini, ketika kita jalanin Firebase deploy hosting, Firebase deploy min only hosting, dia itu mengupload tiga file yang ada di dalam folder disk tadi ke servernya si Firebase hosting tadi gitu ya. Lalu dia mengenerate sebuah hosting URL. Dan di sini dia ngasih tahu ini projectnya dibuat di ini loh link projectnya di website Firebase-nya. Dan ini yang bawah ini adalah link production dari aplikasi kita yang bisa diakses oleh siapapun. Jadi kalau aku buka linknya nih sekarang, nah sekarang ini sudah online nih. Nah, Kang Ajat juga bisa nih mengakses URL yang ini gitu ya. URL yang udah terdeploy. Bisa diakses juga dari manapun. Karena sekarang si website React to Do ini sudah online gitu ya.
sudah bisa diakses secara online gitu. Nah, itu dia tadi tahapan deploy aplikasi React kita menggunakan Firebase. Oke, dari Kang Ajat, ada tanggapan nggak untuk ini? Hmm, dari aku uh, cukup sih. Berarti lumayan simpel ya untuk nge-upload atau nge-deploy project React kita ya. Jadi kita cukup bikin akun di Firebase-nya, terus setelah itu di terminalnya kasih akses ke akun kita ya pakai Ya, Firebase login gitu. Dengan catatan ya kita udah nginstal si Firebase-nya ya, command mm-mm, line-nya ya. betul, Terus setelah itu kita build project React-nya ya biar nanti jadi disk gitu kan di dalam folder disk betul. yang dimana nanti kita tinggal deploy si folder disk tadi hasil build-nya ke eh, Firebase kita ya ke project Firebase kita ya. Setelah itu ya udah bisa diakses secara publik ya. Dan ini aku juga pas akses link yang Bapak Fahri kasih udah bisa diakses sih dan tampilannya sama kayak yang di lokal Bapak Fahri gitu. Tudus. Oke. Iya, betul seperti itu. Jadi sebenarnya tahapannya eh, cukup sederhana ya dari segi instalasi Firebase to CLI tadi, terus melakukan login ke CLI Firebase CLI-nya tadi, lalu melakukan init dan initnya itu cukup sekali aja gitu ya. Init project di awalnya. Setelah itu teman-teman tinggal jalanin Firebase deploy min only hosting. Nah, mungkin yang perlu ditambahkan sedikit adalah ini kan si aplikasinya tadi udah terdeploy nih. Nah, pertanyaannya kalau seandainya Kak, misalnya aku ngelakuin perubahan di aplikasiku gitu ya, apakah langsung terupdate gitu ya codingannya gitu? Misalnya eh, saya ngerubah misalnya headernya ya, Title-nya misalnya. boleh. Coba Kayak aku ada buka. title to do app ya. Iya, tadi kayaknya ada title nih. Mana ya? Wah, aku nggak menemukannya. Di mana titlenya? Oh, ini dia to-do list nih. Hmm. Oke. Sini misalnya kita ganti gitu ya, edited. Oke, sudah nih ya. Kalau kita misalnya coba lihat di deployment, di lokal doang gitu ya. Kalau kita lihat di lokal doang 5173 udah keubah nih. Tapi apakah yang di link deploy langsung keubah begitu saja gitu ya? Tentunya enggak ya. Yang link deploy itu sekarang sudah terpisah dengan komputer kita. Jadi si project to-do list React ini sudah berada di server Firebase. Kalau kita melakukan perubahan di lokal, itu nggak akan mempengaruhi yang ada di Firebase. Terus solusinya gimana? Solusinya adalah kita melakukan deploy ulang. Nah, menjalankan perintah yang tadi ya. Ini kita mundur folder dulu, ku clear dulu, kita jalanin perintah lagi ya Firebase deploy min only hosting gitu ya. Untuk mendeploy ulang si projectnya. Coba kita tes ya. Nah, sekarang kalau kita buka, kita refresh, nah ternyata masih sama. Nah, kita sebenarnya melewatkan satu tahapan. Jadi, yang kita upload ke server Firebase itu adalah folder yang namanya disk. Nah, folder disk ini baru akan terbentuk atau terbuat atau terupdate ketika kita menjalankan perintah npm run build. Jadi kita harus konversi ulang lagi kode yang kita punya, kode React kita menjadi kode-kode yang bisa dibaca browser langsung seperti HTML, CSS dan JavaScript pure gitu ya, atau JavaScript murni gitu. Nah, sekarang kita jalanin npm build lagi gitu ya. Nah, di sini udah bisa dilihat bahwa udah terupdate si HTML dan JavaScript-nya. Sekarang kita tinggal jalanin Firebase deploy only hosting lagi supaya dia mengupload folder disk yang udah di-update ini ke server Firebase. Nah, sekarang di sini untuk memastikan aja deh, untuk memastikan ini aku pastiin di disable cache-nya. Aku refresh lagi. Nah, sekarang di sini bisa kelihatan bahwa ininya udah ke edit gitu ya. Jadi cara untuk melakukan deploy ulangnya pun cukup mudah gitu ketika teman-teman melakukan
perubahan terhadap aplikasi dari teman-teman gitu. Seperti itu. Oke, dari Kang Ajat mungkin ada tanggapan lagi nggak terkait deployment ini? Cukup sih, berarti lebih lebih simpel lagi ya. Tadi deploy aja lebih simpel, ketika kita mau redeploy itu jauh lebih simpel lagi ya. Kita nggak perlu melakukan proses dari awal, jadi cukup build, habis itu tinggal Firebase deploy gitu ya. Iya, Ya, betul banget. Jadi eh, setup awalnya simple, deploy-nya pun lebih simple lagi. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Berarti untuk materi deployment kita. Tadi kita udah kenalan sama si apa itu deployment, kenapa kita butuh deployment, dan provider apa yang bisa kita pakai. Ternyata ada banyak banget. Dan terakhir itu gimana cara kita ngedeploy ke Firebase ya, ngedeploy React Project kita ke Firebase. Oke, hmm. oke, ya itu dia materi deployment kita. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di sesi-sesi selanjutnya. Thank you Kang Ajat. Thank you Bapak Fari, thank you semuanya. Thank you semuanya.